warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi teman-teman sekalian, Sobat BKKBN dimanapun Anda berada, dengan kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Gimana sobat-sobat semua? Sehat semua ya? Mudah-mudahan teman-teman sekalian, Sobat BKKBN dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat, semangat luar biasa. Teman-teman Sobat BKKBN, pada video kali ini kami dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bantar Kawung akan kembali berbagi tips terkait dengan himbauan pemerintah untuk di rumah saja ya. Pada video kami sebelumnya kami telah menyampaikan terkait dengan tips di rumah saja untuk menggunakan waktunya selama di rumah saja untuk memantau tumbuh kembang balita ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah melihat videonya di video saya sebelumnya ya. Di sana dikupas, di sana disampaikan bagaimana cara menggunakan waktunya sepanjang di rumah saja untuk memantau tumbuh kembang balita. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian, kami akan mencoba menyampaikan tips untuk mengisi waktu di rumah saja untuk berinteraksi dengan remaja ya. Ini mungkin kelanjutan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang balita, sekarang tentang remaja. Teman-teman Sobat BKKBN, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada ya, di musim pandemi COVID ini kita semua dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah saja. Ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jika terpaksa harus keluar rumah, teman-teman, tolong gunakan masker. Nah, untuk mengisi himbauan di rumah saja ini mungkin kita kan bingung ya, mungkin kita bosan mau ngapain lah. Salah satunya adalah silakan gunakan waktu kita, terutama yang punya anak remaja, untuk berinteraksi lebih intens, untuk berinteraksi lebih banyak dengan putra putri kita yang masih usia remaja ya. Mungkin diantara Bapak Ibu sekalian ada yang punya remaja, karena selama ini saya tahu mungkin ya Bapak Ibu sekalian jarang ya ngobrol dengan remaja, jarang berinteraksi dengan remaja. Lah, inilah saat yang tepat buat panjenengan semua, manfaatkan waktunya untuk ngobrol, untuk berinteraksi, untuk menampung curhatan putra putri kita yang masih usia remaja. Bapak Ibu Sobat BKKBN dimanapun Anda berada ya, masa remaja adalah masa yang unik ya. Masa remaja adalah masa yang sangat-sangat unik. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga mereka kadang-kadang mempunyai karakter yang unik ya, mempunyai karakter yang sangat khas seperti itu. Ada beberapa karakteristik remaja yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa mencermati dari perilaku remaja-remaja kita, remaja-remaja panjenengan semua yang ada di rumah ya. Di antaranya misalnya mereka lebih senang bergaul dengan teman sebayanya ya. Itulah kenapa kemudian remaja-remaja kita jarang yang ngobrol dengan orang tuanya. Mereka lebih asik, mereka lebih merasa nyaman untuk ngobrol dengan teman sebayanya. Nah, inilah saat dimana kita Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri remaja untuk memanfaatkan waktu di rumah saja untuk ngobrol dengan remaja seperti itu. Kemudian remaja juga emosinya masih labil ya teman-teman, emosinya masih labil, kadang mereka naik turun gitu kan, naik turun emosinya, kadang meledak-ledak seperti sensitif dan sebagainya. Kemudian remaja juga masih senang berkelompok, dan yang penting mulai jatuh cinta. Di usia remaja lah ini remaja mulai merasakan sedikit mulai ada rasa
jatuh cinta, mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Seperti itu beberapa karakteristik remaja yang mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian sebagai KPN dimanapun berada, sudah memahami seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan remaja juga kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Remaja-remaja kita di luar sana menghadapi tantangan yang sangat-sangat luar biasa. Ada misalnya terkait dengan narkoba, terkait dengan perilaku seks bebas, terkait dengan HIV/AIDS, terkait dengan tawuran, terkait dengan bolos dan sebagainya. Itu beberapa tantangan buat remaja-remaja kita di luar sana. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita semua yang punya putra putri harus betul-betul bisa menjadi teman curhat, harus betul-betul bisa menjadi teman bagi putra putri kita yang masih usia remaja. Nah, terkait dengan bagaimana memanfaatkan waktu untuk ya mentaati himbauan pemerintah untuk di rumah saja dengan berinteraksi dengan remaja, silakan Bapak Ibu sekalian gunakan waktu yang berharga ini, gunakan untuk berinteraksi dengan remaja, untuk ngobrol dengan mereka. Artinya jadikanlah panjenengan semua, kita semua selaku orang tua tentunya untuk menjadi teman curhat mereka ya, teman ternyaman bagi mereka. Jadikanlah rumah sebagai surga bagi putra putri kita, jadikanlah rumah sebagai tempat terindah buat remaja-remaja kita. Jangan sampai remaja-remaja kita kemudian curhat ke orang lain, curhat ke teman sebayanya, yang terkadang Bapak Ibu sekalian itu kemudian malah justru tidak memberikan solusi yang tepat. Karakteristik remaja yang meledak-ledak, emosinya masih labil, kadang-kadang malah justru memberikan solusi yang justru memperburuk kondisi putra putri kita. Nah seperti itu ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktu selama di rumah saja ini untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi lebih intens dengan putra putri kita yang masih usia remaja. Kita memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat bagi putra putri kita, sehingga mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa terbuka untuk curhat dengan kita selaku orang tua. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sobat PKP dimanapun Anda berada ya, ini yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan adalah sebagai bagian dari upaya kita agar kita bisa mewujudkan remaja yang tegar, atau istilah tegar remaja ya. Apa itu tegar remaja Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada beberapa teman yang sudah mendengar informasi ini. Tegar remaja adalah remaja yang berperilaku yang pertama. Nah, ada beberapa kriteria tegar remaja. Yang pertama adalah berperilaku hidup sehat ya. Berperilaku hidup sehat. Sehat tidak hanya secara fisik, sehat tidak hanya secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Itu tegar remaja yang pertama. Ciri-cirinya atau kriterianya adalah berperilaku hidup sehat. Kemudian yang kedua untuk tegar remaja yang kedua adalah mereka terhindar dari perilaku negatif, terhindar dari seksualitas, seks bebas, HIV/AIDS dan narkoba ini. Kemudian yang ketiga adalah remaja yang menunda usia perkawinan atau pernikahan. Nah, inilah pentingnya orang tua di sini lagi. Poin ketiga salah satu adalah menunda usia pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari sisi medis, dari sisi kami dari PKPN, usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun. Nah, peran Bapak Ibu sekalian selaku orang tua adalah ikut berkontribusi, ikut memberikan masukan kepada putra-putri panjenengan yang masih usia remaja agar menunda usia pernikahannya
sampai batas usia ideal. Itu tegar remaja yang ketiga tadi itu menunda usia pernikahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya keempat, tegar remaja atau ciri-ciri tegar remaja yang berkualitas adalah berupaya atau bercita-cita mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera. Cita-cita mereka punya cita-cita seperti itu remaja yang berkualitas, remaja yang keren seperti itu punya cita-cita ke depan mereka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Kemudian yang terakhir, tegar remaja yang terakhir adalah menjadi role model, jadi sekitarnya ya, baik perilakunya, baik tutur katanya ya, seperti itu, baik prestasinya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 kriteria atau ciri-ciri tegar remaja: berperilaku hidup sehat, benar terhindar dari risiko seksualitas, narkoba, HIV/AIDS, dan menunda usia perkawinan, kemudian bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dan yang terakhir menjadi role model bagi teman sebayanya. Nah, dari kelima itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mari kita selaku orang tua ikut mendukung, ikut berupaya bagaimana putra putri kita bisa mewujudkannya. Salah satunya apa? Dengan kita menjadi teman curhat yang baik, Bapak Ibu sekalian, menjadi teman ngobrol yang baik. Nah, di musim pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, sambil ya mengikuti himbauan pemerintah untuk di rumah saja, silakan manfaatkan waktunya untuk berinteraksi lebih banyak dengan putra putri panjenengan. Saya tahu persis panjenengan selama ini mungkin sibuk ya, selama ini mungkin jarang berinteraksi dengan putra putri panjenengan. Nah, inilah saat yang tepat kita semua berinteraksi dengan putra putri kita yang usia remaja untuk mewujudkan tegar remaja. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam upaya mewujudkan generasi yang berkualitas, remaja yang berkualitas. Karena Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan slogan BKKBN, terencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.